Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsina Vidasari, NIM 1961041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bargas Giovanni Suharyono Putra. NIM saya 1961042. Perkenalkan, nama saya Akmal Dhanirawan, NIM 1961028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arda Aprilia, NIM 1961034. Konsep krisis ekonomi. Krisis perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh gejolak moneter telah membawa bangsa Indonesia ke dalam keterpurukan. Karena sebagian besar dana perbankan yang berjumlah triliunan rupiah tidak dapat dikembalikan oleh para debitur yang merupakan kelompok konglomerat yang telah menikmati fasilitas finansial tanpa bertanggung jawab pada rezim Orde Baru puluhan tahun lamanya. 1. Pada pertengahan tahun 1997 di Asia pada umumnya dilanda gejolak moneter yang berdampak buruk terhadap tatanan serta pilar ekonomi Indonesia. Hal ini ditandai dengan turunnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada bulan Agustus 1997 dan mengakibatkan perubahan pada sistem pertukaran menjadi free floating system. Akibatnya, nilai rupiah menjadi turun dan terjadi inflasi yang tinggi. Dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Menurut Gunadi, setidaknya telah memunculkan 3 dampak negatif terhadap perekonomian nasional, yakni 1. Neraca pembayaran negatif atau negative balance of payment. Neraca ini terjadi terutama karena fluktuasi nilai tukar utang dalam valuta asing jika dirupiahkan. Utang perusahaan swasta maupun milik pemerintah yang demikian besar telah memberatkan beban neraca pembayaran, kontras dengan kenaikan nilai ekspor sebagai konsekuensi dari terdepresinya nilai rupiah yang tidak dapat segera dinikmat. 2. Selisih bunga negatif di bidang keuangan atau negative spread. Dampak ini terutama terjadi pada industri keuangan. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan suku bunga dalam rangka menekan laju inflasi atau permintaan terhadap falas telah mengakibatkan naiknya suku bunga bank, sedangkan dana yang terkumpul dari masyarakat mengalami kesulitan penyalurannya disebabkan kelangkaan perusahaan yang mampu memperoleh margin di atas suku bunga. 3. Defisit modal atau negative equity. Perusahaan yang terlanjur memperoleh kredit bank mengalami apa yang disebut negative equity sebab nilai kekayaannya dalam rupiah tidak cukup lagi, bahkan berbeda jauh jika dibandingkan dengan nilai rupiah dari utang valuta asing. Krisis ekonomi. 1. Krisis produksi. Krisis produksi adalah termasuk tipe krisis ekonomi yang bersumber dalam negeri. Krisis tersebut bisa dalam bentuk penurunan produksi domestik secara mendadak dari sebuah atau sejumlah komoditas pertanian, misalnya padi atau beras. Penurunan produksi tersebut bisa berakibat langsung pada penurunan tingkat pendapatan real dari para petani dan buruh padi. Dalam tipe krisis ini, jalur-jalur transmisi dampaknya terhadap kemiskinan adalah perubahan-perubahan dalam harga atau inflasi jumlah kesempatan kerja. Yang kedua, ada jenis krisis ekonomi, krisis perbankan. Dampak langsung dari krisis ini berakibat pada kesempatan kerja dan pendapatan menurun di subsektor keuangan tersebut. Pada fase kedua, krisis perbankan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat tergantung pada sektor perbankan. Rumah tangga juga kena dampaknya. Ada 2 macam dampak terhadap rumah tangga dan 2 tipe kelompok rumah tangga yang terkena dampaknya dalam tipe krisis ekonomi ini. Jalur-jalur transmisi paling utama lewat mana krisis tersebut berdampak pada tingkat kemiskinan, yakni perubahan dalam arus kredit dari perbankan ke dunia usaha atau tingkat suku bunga pinjaman. Volume produksi atau output
jumlah kesempatan kerja, dan tingkat pendapatan. Kebijakan pemerintah mengatasi krisis ekonomi. 1. Percepatan infrastruktur. Mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. 2. Pengembangan sektor ekonomi potensial. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. 3. Pengembangan sektor industri. Mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi. 4. Pengembangan sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian. 5. Pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata bisa dilakukan dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick win. Hal tersebut bisa diaplikasikan pada destinasi unggulan pariwisata tematik seperti wisata bahari, sejarah, religi, dan tradisi seni budaya.